Kecamatan Pagimana masuk dalam wilayah Kabupaten Banggai. Merupakan salah satu kecamatan dari 21 kecamatan lain. Tak ada yang spesial dari kecamatan ini. Hanya saja, keramahan warga dan keunikan kotanya membuat Pagimana menjadi daerah favorit yang ingin menghabiskan waktu liburan. Dikenal sebagai kota ikan, Pagimana sangat terkenal akan hasil laut yang melimpah. Hampir sebagian besar warganya berprofesi nelayan. Kesini, Anda akan mudah menjumpai ikan yang masih sangat segar, yang sudah pasti dibanderol dengan harga yang murah. Ikan merupakan mata pencarian utama bagi warga desa Jaya Bakti. Di tempat ini, aneka seafood atau ikan segar langsung dipasarkan sedari hasil tangkapan tadi malam oleh nelayan. Dan hari ini kita akan melihat begitu banyak ikan-ikan segar di pasar ikan Pagimana. Tidak ke Pagimana rasanya kalau tak membeli atau mencicipi ikan asin. Ikan asin menjadi buah tangan utama dari Pagimana. Tak ada yang bisa menyangkal kegurihan ikan asin Pagimana. Rasanya yang legit dan tidak terlalu asin menjadi poin penting para wisatawan memburu ikan asin yang sering dijuluki ikan garam ini. Jika ke Pagimana, Anda akan mudah menjumpai ikan asin karena lokasi penjualannya tepat berada persis di pinggir jalan poros. Harga ikan asin ini dibanderol dengan Rp40.000 hingga Rp75.000 per kilonya. Dengan harga yang lumayan terjangkau itu, Anda akan mendapatkan ikan asin dengan kualitas yang sangat baik. Ikan-ikan yang dijadikan ikan asin ini merupakan ikan yang masih segar lalu diasinkan dengan garam, bukan ikan yang hendak busuk lalu diawetkan. Maka itu kualitas daging ikan di sini sangat terjaga. Jika berkunjung ke Kota Pagimana, satu hal yang wajib adalah membeli oleh-oleh khas Kota Pagimana, yaitu ikan asin. Karena Kota Pagimana dijuluki sebagai kota ikan. Dari sini saya akan berkunjung ke Desa Jaya Bakti. Di sana kita akan menyaksikan bersama bagaimana pengolahan ikan asin dari cara tradisional oleh nelayan di Desa Jaya Bakti. Sebelum bertemu Pak Nadir untuk janjian membuat ikan asin, saya tertarik untuk menjelajah Desa Jaya Bakti ini. Dari Desa Jaya Baktilah ikan asin Pagimana berasal. Ada yang menarik dari desa ini. Saya hampir terperangah melihat jajaran rumah-rumah di sini yang terkesan saling berhimpit tanpa celah. Saya juga terheran, kenapa banyak sekali bocah-bocah yang berlarian ke sana kemari. Tampilan mereka yang sangat khas dengan warna rambut yang menguning dan kulit yang legam. Ya, inilah mereka, suku Bajo, suku penguasa laut yang tak bisa hidup berpisah dari laut. Suku Bajola yang mendiami Desa Jaya Bakti ini. Kehidupan mereka yang tak bisa jauh dari laut, hidup dan mati pastilah di laut. Sudah tentu nelayan menjadi profesi utama mereka. Desa Jaya Bakti itu disebut atau masuk sebagai kategori desa terpadat di dunia. Mengapa disebut desa terpadat di dunia? Karena warga masyarakat di Desa Jaya Bakti itu dalam satu rumah itu bisa terdapat paling sedikit itu 3 kepala rumah tangga dengan minimal paling sedikit jumlah anak 3 sampai 5 orang, dan paling banyak itu biasanya terdapat hampir ada beberapa rumah yang masih terdapat 7 kepala rumah tangga dalam satu rumah. Luas wilayahnya tidak sampai kurang lebih 1 kilometer panjang dari pulau yang didiami oleh warga masyarakat Desa Jaya Bakti. Namun itulah keberadaannya, bahwa di sini itu penduduknya sangat padat. Hanya memiliki panjang tidak lebih dari 1 kilometer. Desa Jaya Bakti dihuni hampir kurang lebih 6.000 jiwa. Desa ini lalu diberi gelar desa terpadat di dunia. Berada di Desa Jaya Bakti, saya menjadi paham. Untuk hidup tak perlu bermewah-mewah. Cukup hidup dengan keharmonisan saja, kita sudah mendapatkan kehidupan yang sangat bersahaja.
warga desa Jaya Bakti memberikan contoh yang sangat baik untuk kita. Sedikit punya oleh-oleh sebagai salam perkenalan untuk anak-anak desa Jaya Bakti, saya membagikan sedikit snack yang sengaja saya bagikan untuk mereka. Tampilan mereka sangat sederhana, khas anak pantai. Tapi jangan tanya tentang cita-cita mereka, tidak sesederhana itu. Dari Desa Jaya Bakti, saya sudah bersama dengan anak-anak yang ada di desa sini, yang mempunyai harapan dan cita-cita yang sama seperti seluruh anak-anak yang ada di Nusantara. Tumbuh dan besar akan berguna bagi nusa dan bangsa. Salam Pesona Indonesia! Ya lagi, salam! Terlalu asik dengan anak-anak desa Jaya Bakti, saya hampir melupakan janji saya dengan Pak Nadir, salah satu nelayan yang akan mengajak saya membuat ikan asin. Untunglah ketika saya datang, Pak Iwan juga teman dari Pak Nadir baru saja datang melaut, membawa hasil tangkapannya yang akan diolah menjadi ikan asin. Ya tiba di labu di pekaro anti kan kita ti. Ya ni ada yang kau kita. Tajak kita dari ulang. Wani di mana kau ulang ni dia? Anda sudah ulang. Ya tiga ni kita ada ingkatan ni lepo. Tidak menunggu lama, ikan langsung saja diolah. Apa yang saya katakan tadi, bahwa ikan asin dari Pagimana merupakan ikan yang masih segar, lantas diolah untuk menjadi ikan asin. Makanya daging masih sangat terjaga kualitasnya. Nah, jadi proses penggaraman dari membuat ikan garam itu sendiri berbeda-beda. Kalau ikan garamnya atau ikan asinnya sudah akan segera dimakan, garamnya tidak perlu terlalu banyak. Tapi kalau masih akan disimpan atau untuk dijual, karena masih akan membutuhkan proses penyimpanan yang lama, sebaiknya garamnya lebih banyak dari yang ini. Sedikit. Karena garamnya jadi bahan pengawetnya. Ya, pengawetnya. Karena garam itu membunuh bakteri pembusukan di dalam perutnya. Membelah ikan tidak butuh waktu yang lama. Selain pisau besar yang dipakai memang tajam, Pak Nadir dan nelayan yang lainnya sudah sangat profesional. Nah, sekarang sudah selesai dibersihkan, dibelah, terus dicuci. Sekarang sudah masuk proses untuk memberi garam di ikan. Satu-satu ya Pak ya? Ya, begini caranya dibuka dagingnya. Buka daging. Simpan. Lalu dibalik. Lalu diratakan di atas. Lantas ditutup. Tunggu peresapan garam. Oke. Garam yang digunakan untuk menggarami ikan adalah garam dapur yang tentu saja sudah beriodium. Ini penting agar ketika mengkonsumsinya nanti, efek bagi tubuh kita tetap baik. Nah, sekarang proses sebelum pengeringan, setelah garam-garam itu meresap di ikan, sekarang dicuci lagi dengan air garam. Dibersihkan. Kemudian untuk proses pengeringan kita mulai dari proses bagian luar ikan, kulit. Jadi dengan panas matahari, bagian kulit yang harus lebih dulu kering agar tidak rusak. Kemudian nanti ketika sudah kering bagian luar baru akan diputar, dibalik bagian dalam yang akan dikeringkan sampai siap dikonsumsi. Mengolah ikan asin sangat tergantung kepada cahaya matahari. Warga desa Jaya Bakti tidak mau menggunakan mesin atau alat pemanggang untuk menjemur ikan. Rasanya tentu akan berbeda. Untuk itulah jika masuk musim penghujan, proses penjemuran ikan sedikit terganggu. Dalam mengolah ikan asin, warga desa Jaya Bakti hanya menggunakan alat-alat tradisional. Maka itu hasil olahan tidak begitu banyak. Kadang warga desa Jaya Bakti sedikit kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Mau pilih nih yang mana yang bagus, ikan yang bagus yang bagaimana? Kalau ikan yang bagus, ikan yang model seperti ini kualitasnya, dia menguning dan garamnya rata. Kayak begini? Ya kayak begitu. Jadi perbedaan ada yang dengan ikan garam yang tidak bagus kayak ini. Ini sudah kelebihan garamnya sehingga kualitasnya tidak bagus. Ada perbedaannya di antara yang layak dikonsumsi yang bagus dengan yang tidak. Ya yang seperti ini yang tidak bagus ini, tidak layak.
Nah, ini yang bagus. Rasa lapar sepertinya tidak bisa terelakkan. Perut minta jatah nih setelah seharian dibawa menapaki jengkal Jaya Bakti. Beruntung Pak Nadir dan lain-lainnya mengajak saya menikmati lezatnya ikan asin Pagimana. Ikan asin sebelumnya direndam dulu agar kadar garamnya berkurang. Oh ya, sedikit pesan dari Pak Nadir. Gunakan larutan air garam untuk merendam ikan asin agar kandungan garamnya justru keluar bersama air rendaman. Ikan asin harus berpasangan dengan dabu-dabu lemon. Seperti pasangan jiwa, tak boleh terpisahkan. Bahannya sudah tentu ada cabai rawit. Jumlahnya harus banyak agar pedas. Bawang merah, tomat, garam, dan tak boleh tertinggal lemon sebagai cita rasa asam. Cabai ditumbuk halus, lalu dicampurkan dengan irisan bawang merah, tomat, garam, lalu jeruk. Sesederhana itu, lalu siap disajikan. Menu ikan asin disajikan dengan 2 jenis, digoreng atau dibakar. Nah, untuk yang digoreng, menggorengnya tak boleh terlalu lama, cukup 1 hingga 2 menit. Jika terlalu lama, pastilah menjadi pahit. Dituangkan ke Nah, bara. untuk ikan Langsung asin ke bara? bakar, kita menggunakan arang dari tempurung kelapa. Ini juga memberikan cita rasa yang khas terhadap ikan asin. Ditaruhkan ke bara. Sekarang kita Nah, jadi untuk pemirsa ketahui sekarang ini saat membakar ikan garam ini sudah pasti tercium aroma-aroma bercampur dari arang dan yang pasti aroma khas dari ikan garam itu sendiri. Bau garam, asin sudah pasti. Tapi ini pasti gurih, sangat gurih, wangi. Wangi. Makanan yang tersedia ini sangat jauh dari kata mewah, tergolong Ikan makanan ketambah khas ini. menurut Oh, ketambah. Kebaya. Tapi, tahukah Anda ini sangat nikmat. Selera makan akan meninggi jika ikan asin disajikan dengan nasi yang hangat. Rintik-rintik. Mari makan. Nah, sekarang waktunya kita makan. Di sini saya sudah disiapkan berbagai macam aneka ikan segar yang sudah dibakar, yang sudah pasti juga tadi tidak ketinggalan ada ikan asin yang digoreng dan juga yang tadi baru saja kita bakar dengan si Bapak. Dan sudah pasti yang spesial dari semuanya ini adalah kita akan makan ikannya dengan dabu-dabu. Ayo Pak, makan. Mulai makan nih. Ayo Pak. Piringnya. Saya mau coba. Melihat kehidupan warga desa Jaya Bakti yang sangat sederhana, tidak berlebihan, memberikan pesan bahwa di satu sudut negeri ini ada warganya yang masih hidup bahagia dalam kebersahajaan. Memang benar bahwa kebahagiaan sejati ada dalam diri kita sendiri. Nah, sebuah perjalanan itu akan Sambal saus mendewasakan di kita. situ lah. Nah, ini lagi. Apalagi kami suku Bajo kalau buat acara yang